kita atasi ini karena ini. Seperti itu, Angel. Ya, ini ada pertanyaan ya di chat ya. Coba saya baca dulu nih. Ya Om, terima kasih Om. Ya, Angel. Coba benar. Berarti firman buahnya kasih ya Om. Ya, jadi begini ya. Jadi yang namanya kekristenan itu kan bilang semua itu akan sirna, akan hilang. Tetapi yang tidak hilang adalah kasih. Kasih itu kan tadi adalah salah satu bagian dari sifat iman, dari kepercayaan, kebenaran, dan kasih. Firman itu memberitahukan karena kasih. Ya betul itu ya. Jadi komentarnya tadi itu benar, firman itu karena kasih. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, nggak mungkin Tuhan memberikan firman-Nya itu kepada kita. Jadi kita menjadi orang yang dungu ya, orang yang tidak mengerti apa-apa di dalam dunia ini ya, jadi orang yang bodoh. Akhirnya jadi bebal gitu. Seperti itu. Ya, memang betul ya. Jadi tanda kita berhasil melakukan firman Tuhan, terima kasih. Ya, memang betul. Kalau kita sudah tahu firman, pasti kan saya bilang, orang percaya itu buktinya apa? Buah roh. Buah roh itu apa? Coba buah roh itu apa? Coba dia bisa sebutkan. Apa mau saya tunjuk ini? Nanti saya tunjuk nggak ada yang hafal lagi. Kan ada buah roh itu ada 9 ya. Kalau kita runtut itu, ujung-ujungnya terakhir adalah kasih. Kan begitu. Terakhir itu kan kasih. Jadi yang namanya buah roh itu bukannya, oh saya mau damai sejahtera nih, saya mau berbuat baik, saya mau damai dengan orang. Oh enggak, itu namanya pencitraan. Kamu lagi mau mengusahakan. Enggak bisa, buah roh itu otomatis ya natur roh gitu loh. Natur roh gitu. Bisa dibuat oleh manusia. Kamu berdamai dengan orang, mungkin itu bisa menyiksa diri, karena itu bukan natur rohnya. Kalau kamu sudah berbuah oleh roh, itu damai saja sama orang. Mau bagaimana, mau disakiti seperti apa. Jadi bentuk firman, itu timbul buah roh. Itu. Ya. Coba nih, saya baca. Kalau saya beriman lalu meminta suatu kepada Tuhan tapi tidak terjadi yang salah, imannya kalau saya ini bagus nih pertanyaannya. Ini bagus umum ini ya, wajar nih ya, wajar di semua orang begini. Apa ini iman meminta kepada Tuhan tapi tidak terjadi, salah imannya atau salah doanya? Jadi kalau orang berdoa, sebetulnya kalau orang berdoa itu kan sebenarnya sudah tindakan iman ya. Kalau kita berdoa meminta sesuatu, Tuhan bilang apa? Mintalah, ketuklah, carilah. Kan begitu, mintalah. Jadi kita karena ada kata itu, kita meminta kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, kita harus juga mengusahakan, carilah, berarti ada tindakan. Lalu ketuklah, hati Tuhan terbuka untuk apa yang kau cari, yang diidam-idamkan itu. Jadi kalau kita berdoa meminta sesuatu, tetapi tidak terjadi. Loh, itu ada waktu loh sebetulnya. Jawaban itu kan perlu waktu. Apakah waktunya itu sekian menit, sekian hari, sekian bulan, apakah sekian tahun? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita langsung bertanya, kita bicara begini, yang salah ini imannya atau doanya? Berarti seolah-olah kita sudah memutus bahwa itu tidak ada jawaban. Nah, itu salah. Orang Tuhan belum, kecuali memang betul finish gitu ya. Seperti Abraham itu loh. Seharusnya kan Abraham komplain. Tuhan, mana sih sebetulnya tanah yang kau janjikan itu? Sampai akhir penghujung dia meninggal pun dia nggak pernah melihat tanah perjanjian itu. Seperti itu, tapi dia yakin saja. Tapi Tuhan kasih nggak tanah perjanjian itu? Diberikan walaupun Abraham itu. Kalau saudara berdoa untuk sesuatu secara pribadi, misal begini, Tuhan, saya ini mau minta pekerjaan. Apakah benar sampai saat ini yang saudara bicara untuk pekerjaan benar-benar sampai tidak mendapatkan pekerjaan?
Saya sampai sekarang belum pernah dengar ya, ada orang berdoa minta pekerjaan sampai sekarang menganggur itu berpuluh-puluh tahun, kelihatannya enggak. Berpuluh-puluh tahun tidak bekerja itu mungkin karena orang itu malas. Saya jamin itu. Tapi kalau dia memang betul ada tindakan untuk mau bekerja, kalau tidak gengsi loh ya. Kadang-kadang orang kan memilih pekerjaan pun karena gengsi, sudah diberikan, Tuhan berikan jawaban nih sebetulnya. Tuhan memberikan satu jawaban. Tetapi orang itu merasa nggak cocok dengan jawaban itu. Nah itu seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kita mintanya apa, tetapi yang diberikan apa sama Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan lebih tahu. Kamu tuh cocoknya ini loh yang saya kasih. Tetapi kita komplain, ini nggak cocok Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa itu. Seperti itu ya, ini dari doa Victory ini. Ada lain? Ya. Ya, begitu. Begitu memang harus gitu. Kalau misal ya sedang berdoa untuk pekerjaan ya, untuk satu pekerjaan ini jenisnya yang spesifik gitu. Saya ini punya keahlian ini Tuhan. Saya kalau bisa saya mau ditempatkan seperti ini, modelnya seperti ini, perusahaan ini jadi jelas gitu loh. Yang mau diminta apa? Kamu mau minta apa sebetulnya? Jangan Tuhan saya mau minta pekerjaan. Kan cuma itu toh. Titik kamu minta pekerjaan. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan ada satu tawaran, kamu komplain, wah ini nggak cocok loh Tuhan. Nah, doanya seperti itu, doanya minta pekerjaannya seperti apa. Jadi jangan doa itu bertele-tele kata Tuhan. Doa itu yang jelas saja, yang spesifik kamu mau minta apa gitu. Seperti itu misalnya ya. Kalau saudara berdoa tapi tidak beriman, sama saja saudara baca mantra. Ya, jadi begitu. Yang namanya doa itu kan sudah dijelaskan. Doa itu satu keyakinan kepada Tuhan. Jadi kalau doa itu tanpa iman, ya jelas saja itu sama komat kami yang ngobrol, ngomong kosong gitu. Jadi nggak dapat apa-apa. Ya. Apakah kalau kita beribadah sama dengan kita beriman? Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Bentuk perbuatannya itu kita selalu beribadah. Apakah itu termasuk beriman? Iya jelas. Jadi yang namanya tindakan iman, kita beribadah itu kan karena kita percaya bahwa kita akan bertemu kepada Tuhan lewat ibadah kita, lewat puji-pujian kita. Itu tindakannya, perbuatannya. Kita perbuatan tindakan iman percaya kepada Tuhan lewat apa? Puji-pujian. Kita mendengarkan firman, kita yakin akan satu berita-berita dari firman. Itu adalah satu tindakan iman. Jadi yang namanya ibadah apapun, mau komsel, mau sharing, mau persekutuan apapun, yang dimana kan Tuhan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Itu adalah satu tindakan, satu perbuatan iman kita percaya kepada satu yang kita percaya, yaitu Tuhan. Wah, sekalipun hidup kita dalam Tuhan itu tidak melihat, memang semua kan sudah bilang, semua manusia itu sudah berbuat dosa, ya, harusnya binasa. Tidak ada orang yang suci, makanya kan sudah dibilang. Kalian semua itu orang berdosa, makanya dapat anugerah itu mujizat. Jadi jangan putus asa seolah-olah karena gitu, wah saya ini banyak dosa, saya ini banyak kesalahan, saya ini selalu berbohong kepada Tuhan. Saya setiap kali berdoa kelihatannya kok kayak kesusahan. Nah itulah yang harus kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah menyelamatkan, ya kita percaya Tuhan sudah selamat. Kalau kita menjadi orang yang selamat, harusnya kan kita bebas. Jadi kita punya kebebasan untuk berkata-kata kepada Tuhan. Jadi jangan kita tuh intimidasi. Itu namanya, itu perkataan iblis itu. Kalau misalnya kamu itu selalu diberikan bisikan yang seolah-olah kamu itu selalu bermasalah gitu terhadap hidup kita itu ya. Jadi hidup kita itu terasa itu ada batasan terus sama Tuhan itu. Terlalu gelap hidup kita ini. Seolah-olah Tuhan itu tidak mengampuni kita. Nah, itu perbuatan iblis. Supaya kalian itu jangan ada doa, jangan ada tindakan iman, jangan ada perbuatan-perbuatan yang ke arah kepada Tuhan. Nah, itu supaya kalian itu hidupnya gelap terus itu. Jadi lawan itu jangan bermasalah dengan hal seperti itu. Apa beda doa dengan kutuk? Doa dengan kutuk, apakah kutuk bisa kena ke orang Kristen? Nah, jelas beda ya. Doa itu kan jelas, doa itu kan berkata-kata. Doa itu kan sebenarnya penyembahan ya. Doa itu kan penyembahan kepada Sang Pencipta gitu ya. Doa. Kita percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi doa itu adalah berkata-kata kepada Tuhan Yesus yang menciptakan, menyelamatkan kita.
Lah kalau kutuk itu memang di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan kata kutuk. Itu satu bentuk hukuman, ya. Tetapi apakah kutuk itu berlaku kepada kita? Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menghapuskan semua kutuk, mau kutuk apa, itu sebetulnya sudah selesai, ya, yang nama kutuk apapun. Tetapi ada yang belum beriman kepada Tuhan, kutuk-kutuk perhambaan duniawi itu harus diselesaikan. Karena kalau tidak, misalnya, kita nggak tahu ya nenek moyang kita itu penyembah kepada Tuhan atau tidak. Tetapi pernah punya perjanjian khusus di luar Tuhan, nah itu harus dipatahkan supaya apa? Yang namanya dosa keturunan itu sebetulnya sudah tidak ada. Karena Tuhan sudah selesaikan. Tetapi namanya kutuk perjanjian itu masih melekat selama orang itu berhubungan. Ya. Jadi kita harus punya pelepasan kalau memang nenek moyang kita punya satu ritual khusus yang memberikan dampak kepada hidup kita. Nah, kan kadang-kadang ada orang berkata gini, hidup saya kok kelihatannya sial terus ya, bilang gitu. Apa seperti itu? Sebetulnya nggak ada kata sial di dalam kekristenan, nggak ada. Orang Kristen itu selalu beruntung, ya kan? Hidupnya berhasil dan beruntung, kan Yosua bilang gitu. Hidupmu akan berhasil dan beruntung kalau apa? Kalau engkau dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, taati firman Tuhan, kan seperti itu. Ya, jadi apakah kutuk bisa kena orang Kristen? Kalau orang Kristen ini orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, loh, yang betul taat kepada Tuhan, lahir baru, melakukan tindakan firman itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan itu kan sudah membungkus kita dengan darahnya. Jadi mau kutuk apapun, mau apa ya, kuasa-kuasa kegelapan itu nggak ada yang mau mencoba menyerang. Kalaupun itu mau coba itu, Tuhan ada saja Tuhan yang memberikan pengetahuan kepada kita ya bahwa itu adalah satu tindakan. Om cara tahu. Maaf Om. Ya. Om, waktunya kurang 5 menit lagi ya Om ya. Oh ya, 5 menit lagi. Oke. Ya. Oke. Jadi ini banyak sekali yang bertanya-tanya. Jadi nggak apa-apa, ini pertanyaan-pertanyaan ini boleh nanti dikumpulkan saja yang belum saya jawab ke WA saya. Nanti pasti akan saya jawab lewat cek WA saya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi apa yang kita sudah tahu ya, memang itu masalah pola pikir kita saja. Pola pikir kita manusia yang beriman, yang sudah dipercaya kepada Tuhan itu bagaimana itu adalah satu tindakannya. Amin. Bagaimana saya tutup atau mau nyanyi lagi atau bagaimana? Terserah Om, langsung. Oh, ya sudah, kalau begitu karena waktunya sudah 5 menit, saya langsung berdoa saja ya untuk kita semua. Ya. Bapak Surgawi dalam